Drama ini dimulai di SMA Songyong. Para siswa berhamburan keluar usai kemunculan arwah gelap di lorong sekolah. Dua siswa bernama Gadosim dan Nawusu datang bersiap untuk menghadapi arwah itu. Ketika bertarung, keduanya terlempar akibat kekuatan arwah tersebut. Dusim mengungkapkan bahwa neneknya pernah mengatakan jika dia bisa hidup melewati umur 18 tahun, dia akan hidup lebih lama dan bahagia. 10 tahun lalu, Dusim kecil menemani neneknya Myosim yang tertatih untuk bisa menghentikan arwah gelap yang merasuki tubuh seorang siswa bernama Hyunsu di atap gedung. Sampai di tangga, Myosim jatuh lemah. Dia mengatakan kepada Dusim bahwa sudah waktunya bagi dia untuk menunjukkan kemampuan menyelamatkan siswa itu. Namun Dusim menolak. Dia tidak ingin seperti nenek dan ibunya sebagai saman atau dukun. Dusim memutuskan pergi meninggalkan Myosim. Namun dia berhenti. Dia memutuskan kembali menemui Myosim. Dusim bertanya apa yang harus dia lakukan. Myosim meminta agar dia mengatakan kepada roh itu bahwa terikatlah dengan ucapanku dan berhentilah. Kamu dapat keinginanmu, kamu sudah bersenang-senang dengan tubuh itu. Dusim lalu menemui Hyunsu yang dirasuki roh jahat mengatakan seperti apa yang telah diucapkan oleh neneknya sebelumnya. Arwah itu tertawa mengungkapkan bahwa jika saja Dusim berusia 18 tahun mungkin dia sudah membunuhnya. Segera roh jahat itu mengirim Hyunsu menuju kematiannya dengan jatuh dari gedung. Arwah gelap ini segera pergi, namun terhenti ketika berhadapan dengan Myosim. Arwah gelap telah terperangkap kekuatan biru yang sebelumnya diucapkan oleh Dusim. Myosim bersiap mengurung arwah itu ke dalam tas kecil. Namun sebelum itu arwah gelap mengatakan bahwa dia berjanji akan merasuki tubuh Dusim saat dia berusia 18 tahun. Usai menangkap arwah gelap, Myosim bertemu arwah Hyunsu yang meninggal sebelumnya. Dia mengatakan kepada siswa ini untuk berpamitan kepada ibunya sebelum pergi. Dia akan mengantarnya. Namun siswa ini terkejut ketika dari belakang Myosim ditusuk oleh seseorang. Tidak lama Dusim menemui neneknya yang terkapar. Myosim berpesan kepada Dusim untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini Dusim yang telah dewasa berada di pemakaman memperingati kematian neneknya. Usai itu Dusim menemui ibunya yaitu Hyosim. Hyosim mengatakan kepada Dusim apakah dia telah meminta bantuan melindunginya di sekolah baru. Dusim mengatakan pada ibunya bahwa dia tidak melihat hantu. Hyosim tahu Dusim telah berbohong sebab dia menyadari Dusim melihat hantu di belakangnya. Di SMA Songyong, para siswa berhamburan ke arah jendela melihat seorang siswa yang melakukan bunuh diri yaitu Jonggeon. Saat semua siswa melihat ke arah jendela, Dusim yang merupakan siswa baru masuk ke dalam kelas dengan luka di wajahnya. Saat itu dia berhadapan dengan Wushu yang memperhatikannya. Di waktu sebelumnya, di Cheongdam-dong, Dusim menemani ibunya menemui klien yang kerasukan. Pria itu berusaha membunuh Hyosim. Dusim berusaha menghentikannya namun dia terlempar. Dusim berusaha dibunuh namun dia berhasil melawan. Dusim lalu membaca mantra seperti yang diajarkan neneknya 10 tahun lalu sehingga dia mengusir arwah itu. Saat ini guru Sang Kyungmin meminta para siswa untuk kembali ke kursi mereka. Di saat itu mereka dikejutkan Dusim sebagai anak baru. Saat itu Kyungmin bertanya luka di wajah Dusim. Dusim mengatakan bahwa dia mengalami insiden saat menuju ke sekolah. Saat di luar kelas, Dusim dihampiri Jo Sujung yang memberitahu dia mengenai mitos di sekolah ini, yaitu jika mendapatkan nilai paling terburuk, dia akan mati seperti Jonggeon. Namun Dusim tidak peduli, dia mengabaikan ucapan Sujung. Di ruang guru Wushu menemui Sungwook menunjukkan nilai Jonggeon yang buruk mengaitkan kematian dengan ini. Namun Sungwook menolak percaya menganggap bahwa dia pasti memiliki masalah di rumah. Sungwook kemudian meminta kepada para guru untuk memberitahu siswa jika ada yang menyebarkan rumor palsu mereka akan dihukum. Selain itu mereka akan mengajukan gugatan perdata dan pidana. Dusim kembali ke rumah memberitahu ibunya bahwa ada siswa yang meninggal bunuh diri. Hyosim meminta kepada Dusim untuk tidak menyembunyikan kekuatannya. Dusim mengatakan kepada ibunya apakah ibunya telah memberitahu istri pimpinan sekolah mengenai rahasia pekerjaan ibunya sebagai dukun. Ibunya bertanya apakah dia malu dengan pekerjaannya. Dusim mengatakan tidak. Dusim hanya takut dia dirundung sebagai anak dukun seperti saat dia kecil dulu. Saat di kamar dia mendapati arwah Hyunsu. Terungkap bahwa Hyunsu yang telah merasuki klien ibunya. Ini telah direncanakan. Hyunsu melakukan perintah Hyosim sebab Hyosim telah berjanji untuk mempertemukan dia dengan ibunya. Hyunsu lalu memohon kepada Dusim untuk mencari keberadaan ibunya.
Saat itu Dusim mendengar ibunya berbicara dengan pihak sekolah untuk mengadakan upacara peringatan usai kematian di sekolah Songyong. Segera Dusim keluar meraih handphone ibunya untuk menghentikannya. Dusim takut dia akan dirundung oleh siswa di sekolah. Di tempat lain, gosip itu telah menyebar. Ketika Wushu makan bersama orang tuanya, ibunya memberitahu kepada Wushu bahwa anak baru Dusim dapat melihat hantu. Esok hari di sekolah Dusim digosipkan oleh teman satu kelas bahwa dia adalah pembunuh Jonggen. Dusim dihampiri oleh Wushu. Dusim teringat ucapan neneknya bahwa jika dia meminta bantuan kepadanya saat di usianya 18 tahun, dia akan melindungi Dusim. Kembali ke saat ini, Dusim memutuskan untuk pergi sebab dia takut menerima perundungan. Namun, dia dihentikan oleh Wushu dengan memeluknya. Usai pelukan Wushu terhadap Dusim, ini tentu saja membuat satu ruangan kelas menjadi heboh, apalagi terekam oleh salah satu siswa. Namun, Wushu mengelak bahwa itu bukan dia. Sehingga Wushu segera menarik Dusim keluar. Ini membuat Jo Sujung merasa cemburu. Ketika di luar, Wushu mengatakan kepada Dusim bahwa bukan dia memeluknya. Wushu meyakini bahwa dia kerasukan. Ketika Dusim hendak pergi, terungkap bahwa Wushu dirasuki oleh arwah Musim nenek Dusim. Dusim awalnya tidak percaya, namun ketika memegang hidungnya, dia menyadari itu nenek Dusim. Segera arwah gelap muncul menyerang Wushu yang kerasukan Musim. Kemudian arwah itu menyerang Dusim yang membuat keduanya pingsan. Kejadian ini disaksikan kepala sekolah bernama Kyung Pil yang menatap curiga. Di ruang kesehatan, Dusim dan Wushu sedang tidur. Hantu Hyunsu muncul, dia mengejutkan Wushu yang terkejut. Begitu pula dengan Hyunsu yang terkejut ketika Wushu bisa melihatnya. Wushu ketakutan, Dusim mengatakan dia adalah Hyunsu. Hyunsu menakut-nakuti Wushu sehingga Dusim meminta Hyunsu untuk pergi. Ketika mereka hendak pergi, Wushu bertanya kepada Dusim apa yang telah dia lakukan kepadanya, sehingga dia bisa melihat hantu. Dusim mengatakan itu bukan dia yang melakukan. Dusim bersiap untuk pulang. Dari kejauhan, Kyung Pil menatapnya. Di waktu sebelumnya, terungkap Kyung Pil menarik masuk arwah gelap itu ke dalam kantong kecil dan berkata untuk tidak melanggar janji. Dalam syarat Kyung Pil, arwah itu hanya boleh merasuki siswa yang berada di peringkat terakhir. Dusim kembali ke rumah, di kamar dia menemui hantu Hyunsu. Dusim bertanya mengapa dia datang ke sekolahnya. Hyunsu mengatakan dia juga siswa. Hyunsu lalu bertanya kepada Dusim mengenai Wushu yang bisa melihatnya. Dusim mengungkapkan bahwa nenek Myosim sebelumnya merasuki tubuh Wushu, sehingga Hyunsu merasa terkejut. Wushu tiba di rumah. Ketika ibunya membukakan pintu, Wushu dikejutkan dengan hantu yang ada di belakang ibunya, sehingga Wushu lari ketakutan pergi dari rumah. Wushu lalu menemui sahabatnya yaitu Ilnam bahwa dia tidak mempercayai adanya hantu. Namun di hari ini dia melihat dua hantu berbeda. Ilnam mengatakan kepada Wushu untuk menghirup udara segar dan pergi ke gerobak makanan. Dia akan meminta ibunya untuk membuatkan Wushu makanan. Wushu pergi ke rumah Dusim. Wushu mengatakan kepada Dusim untuk menghilangkan penglihatan hantunya. Wushu menawarkan sejumlah uang kepada Wushu. Segera ibu Dusim mengambil uang itu, namun Dusim mengambilnya kembali menarik Wushu untuk keluar. Di luar, Dusim meminta Wushu untuk pulang. Namun, Wushu menolak. Dia bertanya kepada Dusim, apakah dunianya berbeda? Dusim mengatakan bahwa dunianya berbeda dengan dia. Itu lebih jernih dari hal penglihatan dan pendengaran. Ketika Dusim hendak masuk, Wushu menahan. Wushu meminta Dusim untuk melakukan pratinjau kepadanya. Dusim menggosokkan tangannya lalu menutup mata Wushu dengan mengatakan, "Selamat datang di duniaku." Dengan Dusim menutup mata Wushu sehingga Wushu bisa melihat hantu. Namun Wushu merasa tidak nyaman ketika para hantu mulai mendekati dia. Dusim masuk ke dalam rumah sementara Wushu lari ketakutan bergegas pergi. Ketika berada di dalam bus, Wushu terus dihantui para hantu yang berusaha mendekati dia. Hal ini membuat Wushu berteriak histeris. Esok hari di sekolah, Dusim memperhatikan kursi kosong Wushu. Wushu tidak masuk sekolah sehingga ini membuat dia merasa khawatir. Hal ini diperhatikan oleh Sujung. Ketika keluar ruangan, Sujung bertanya kepada Dusim mengenai kabar Wushu mengingat di hari sebelumnya Wushu bertemu dengannya. Dusim mengatakan dia tidak tahu dan segera mengabaikan Sujung. Para siswa mulai panik ketika pengumuman ujian akan dilakukan besok. Sehingga ini membuat guru Kyung Min menghadapi kepala sekolah Kyung Pil.
Dia meminta untuk tidak melakukan ujian mengingat ini adalah ujian simulasi. Selain itu, dia takut akan ada siswa yang meninggal. Dalam mitos, siswa dengan peringkat akhir akan mati. Kyungpil lalu mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan mengenai rumor itu dan memintanya untuk mengkhawatirkan mengenai mencegah murid peringkat bawah di kelasnya. Saat pulang ke sekolah, Dusim dihampiri Ilnam yang khawatir dengan keadaan Wushu. Dia meminta Dusim ke rumah Wushu melihat keadaannya sebab dia tidak bisa karena orang tua Wushu membencinya. Akan tetapi Dusim menolak permintaan itu. Pada saat Dusim di rumah, ibunya bersiap untuk pergi ke rumah pimpinan Na, ibu dari Wushu. Sebab pimpinan Na merasa khawatir dengan keadaan putranya tersebut. Dusim lalu meminta untuk ikut bersama dengan ibunya. Tiba di rumah pimpinan Na, keduanya masuk ke kamar Wushu. Ibu Dusim terkejut, ternyata Wushu adalah orang yang sebelumnya datang ke rumah mereka. Dusim kemudian meminta ibunya pergi. Dia akan mengurusnya. Selain itu, Dusim juga meminta para hantu untuk pergi dari ruangan Wushu. Dusim membangunkan Wushu. Wushu lalu bertanya kepada Dusim, bagaimana dia bisa mengatasi melihat para hantu sementara dirinya satu hari saja tidak kuat. Dusim mengatakan bahwa para roh sama halnya seperti manusia. Pada awalnya mereka akan muncul kapan saja, namun ketika kita mengabaikannya mereka akan pergi. Ketika Dusim hendak pergi, Dusim mengatakan kepada Wushu bahwa ujian akan dilaksanakan besok. Sehingga ini membuat Wushu panik. Dia mengkhawatirkan Ilnam. Ketika mereka berdua turun, ibu Wushu terkejut melihat keadaan Wushu yang membaik. Wushu mengatakan bahwa ini berkat Dusim. Wushu dan Dusim menemui Ilnam yang sedang bekerja di kedai ibunya. Segera mereka menghampiri Ilnam. Wushu yang membawa buku meminta Ilnam untuk belajar. Dia telah menandai soal yang akan keluar. Namun Ilnam menolak, dia mengatakan dia ingin membantu ibunya. Di saat yang sama, Dusim merasakan hantu ayah Ilnam sehingga Dusim mengatakan kepada Ilnam bahwa ayahnya ingin Ilnam belajar. Ilnam memasang wajah penuh amarah, namun tiba-tiba ibu Ilnam datang memaksa Ilnam untuk belajar. Wushu mengajarkan Ilnam menyelesaikan soal-soal yang sulit yang saat itu Dusim melihat hantu ayah Ilnam bersama mereka berdua. Ayah Ilnam membungkuk berterima kasih kepada Dusim. Sementara itu di rumah, Hyosim terus memikirkan keadaan Dusim. Di masa lalu, Hyosim berbicara dengan Myosim. Myosim mengatakan kepada Hyosim bahwa dia ingin memindahkan Dusim ke SMA Songyong sebab di sana ada roh jahat. Myosim marah kepada ibunya sebab ini akan membunuh Dusim. Hyosim mengatakan bahwa Dusim akan menyelesaikannya sebab akan ada seseorang yang membantu Dusim. Saat ini Wushu menemani Dusim pulang ke rumah. Dalam perjalanan mereka, Wushu bertanya kepada Dusim apakah hantu bisa merasuki manusia. Dusim mengatakan itu hanya bisa dilakukan roh-roh yang berkemampuan khusus atau manusia berkemampuan khusus yang memiliki mantra. Sampai di depan rumah Dusim, Wushu menyadari bahwa saat itu dia yakin dia pernah dirasuki oleh roh ketika dia memeluk Dusim. Sebelum Wushu pergi, Wushu memeluk Dusim dan kemudian Dusim memaksa untuk melepaskannya. Wushu lalu berkata bahwa hal yang paling bagus melihat hantu adalah dia bisa berlari pulang. Di ruang kelas, semua siswa melaksanakan ujian. Saat itu Wushu meminta Dusim untuk membangunkan Ilnam yang saat itu sedang tertidur. Usai ujian, di lapangan Dusim duduk berdua dengan Wushu. Wushu berterima kasih kepada Dusim telah membangunkan Ilnam sebab dia khawatir Ilnam berada di peringkat terakhir. Wushu juga mengungkapkan meyakini bahwa siswa peringkat terakhir tidaklah mati karena bunuh diri, melainkan dia dibunuh. Selanjutnya Wushu mengungkapkan bahwa karena Dusim dia bisa melihat hantu dan mendengarkan kisah hidup mereka ketika masih hidup. Di malam sebelumnya, Wushu mendengar kisah kematian dari para hantu. Usai itu, kini giliran Wushu bercerita mengenai perasaan dia. Wushu telah jatuh hati kepada Dusim. Saat ini Dusim berjalan pulang. Dia melihat Sujung berdiri di depan rumahnya yang merupakan tempat Hyosim praktek peramalan. Sujung bertanya kepada Dusim apa yang dia lakukan di sini. Dusim panik, dia kemudian balik bertanya kepada Sujung apa yang dilakukannya. Sujung mengatakan bahwa peramal di sini sangat hebat. Tidak lama, Hyosim keluar menyapa Dusim. Hal ini tentu saja membuat Sujung menyadari bahwa ibu Dusim adalah seorang peramal. Ibu Dusim masuk ke dalam. Sujung berjanji kepada Dusim tidak akan membongkar rahasianya bahwa dia adalah anak seorang saman atau dukun. Sujung lalu bertanya bagaimana hubungan dia dengan Wushu.
Dusim yang panik mengungkapkan bahwa dia dengan Wushu hanya teman biasa. Sujung kemudian memperingatkan Dusim untuk tidak melewati batas, mencoba mendekati Sujung. Jika tidak, dia akan membongkar rahasianya. Esok hari, ketika Dusim berjalan ke sekolah, dia dihampiri oleh Wushu. Wushu bertanya mengapa dia tidak melihat roh siswa yang meninggal. Dusim mengatakan untuk tidak membicarakan tentang roh lagi. Dusim pergi, dia berada di tempat siswa peringkat terakhir tewas sebelumnya. Di masa lalu, ketika Dusim tiba pertama kali di sekolah Songyong, arwah siswa itu menghampirinya namun Dusim mengabaikan. Dusim mendengar suara roh jahat segera melihat ke arah siswa yang arwahnya segera terbakar dan menghilang. Saat ini Wushu mencoba mendekati Dusim yang sifatnya kini berubah. Dusim memberitahu kepada Wushu bahwa ada roh jahat yang membunuh para siswa peringkat terakhir dan meminta dia mengkhawatirkan Ilnam bukan dia. Di malam hari, Wushu mengirim pesan Dusim untuk bertemu. Ketika Wushu bersiap keluar, dia terkejut dengan kedatangan dari Sujung. Sujung mengatakan bahwa dia diundang oleh ibunya. Namun Wushu menolak bertemu dengannya, memutuskan untuk pergi menemui Dusim. Hal ini tentu saja membuat Sujung merasa patah hati. Wushu duduk berdua dengan Dusim bertanya bagaimana cara menghentikan arwah gelap itu sebelum membunuh siswa. Dusim mengatakan untuk tidak berada di peringkat terakhir. Wushu bertanya lagi bagaimana jika itu terjadi pada teman dekatnya. Dusim mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman dan dia selanjutnya memutuskan meninggalkan Wushu. Esok hari di sekolah, Dusim tiba di ruang kelas namun semua siswa mengetahui Dusim adalah anak seorang dukun. Rahasia ini tentu saja Sujung yang memberitahu mereka. Tidak lama guru Sa masuk, dia memberitahu bahwa peringkat terakhir adalah Ilnam. Hal ini tentu saja membuat Wushu panik. Wushu membawa Ilnam ke lapangan basket. Wushu lalu memukuli Ilnam mengatakan mengapa dia tidak menjawab soal yang telah dia ajarkan sebelumnya. Ilnam mengatakan bahwa belajar bukan karena ingin, tapi karena takut akan mati. Aku sama sekali tidak ingin belajar. Selanjutnya kepala sekolah melepaskan arwah gelap untuk bersiap memburu Ilnam yang berada di peringkat terakhir. Arwah itu segera muncul di hadapan Ilnam dan Wushu. Wushu melihat arwah gelap itu sehingga dia berusaha untuk melindungi Ilnam. Namun segera Dusim datang untuk melindungi Ilnam. Dusim meminta kepada Wushu untuk membawa Ilnam pergi saat arwah gelap menyerang. Segera arwah itu menghampiri mereka. Wushu kemudian membawa Ilnam pergi keluar dari sekolah. Dusim membaca mantra untuk menghentikan arwah itu. Namun serangan arwah gelap lebih kuat membuat Dusim terjatuh. Arwah gelap keluar pergi untuk membunuh Ilnam dan Wushu yang kabur menuju sebuah gedung. Arwah gelap merasuki seorang pria di sana. Ilnam dan Wushu berada di lift, namun dia dihentikan oleh pria yang kerasukan arwah gelap. Pria itu mencekik keduanya bermaksud membunuh mereka. Namun segera Dusim datang. Dusim dibantu oleh para hantu untuk menghentikan arwah gelap. Para hantu menyerang arwah gelap untuk memberikan waktu Dusim, Ilnam, dan Wushu kabur. Mereka bertiga bersembunyi di kediaman Dusim. Dusim memberitahu bahwa arwah gelap telah menghilang 10 tahun lalu dan dia berada di sekolah mereka. Ilnam lalu bertanya mengapa arwah gelap ingin membunuh murid dan itu siswa yang berada di peringkat terbawah. Hyosim, ibu Dusim, mengatakan bahwa jika siswa terakhir mati, ini tentu saja akan membuat para siswa memutuskan belajar dengan panik. Sehingga ini menguntungkan sekolah menjadi sekolah bergengsi. Dampaknya orang-orang kaya akan berlomba-lomba untuk memasukkan putra dan putrinya masuk ke sekolah tersebut. Arwah gelap tiba di depan rumah Dusim bersiap untuk masuk. Namun sebelum bisa melakukannya, Kyungpil datang membacakan mantra dan kemudian memasukkan kembali arwah gelap itu ke dalam tas kecilnya. Tanpa disadari oleh Kyungpil, kejadian ini disaksikan oleh hantu Hyunsoo. Di dalam Ilnam ingin pergi namun Wushu memintanya untuk duduk. Ilnam marah menganggap Wushu menjadi gila sebab telah bergaul dengan Dusim. Segera Dusim mengatakan kepada Ilnam mengenai masa lalu Ilnam. Dusim tahu bahwa ayahnya tidak bisa membeli dia sepatu baru sehingga Ilnam harus memakai sepatu kecil. Ilnam terkejut tentang itu. Dusim melanjutkan dia tahu Ilnam di masa kecilnya digigit anjing sehingga ini membuat ayahnya merasa sedih setiap melihat lukanya. Selain itu saat SD, Ilnam dikira pencuri oleh teman-temannya. Namun ayahnya tidak percaya dan mengabaikannya. Ilnam mengatakan apakah kamu tahu mengapa ayahku tidak meminta maaf? Dusim lalu memberitahunya bahwa ayahnya meninggal karena dia menolongnya saat dia jatuh ke air.
Dusim lalu mengatakan bahwa ayahnya meminta maaf untuk itu juga, sebab dia meninggal di liburan keluarga pertama yang seharusnya itu hari paling bahagia untuk Ilnam. Ilnam menangis. Dusim lalu meminta kepada Ilnam untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Di luar, Wusu bertanya kepada Dusim kapan dia berbicara dengan hantu ayah Ilnam. Dusim lalu menjawab bahwa itu dilakukan saat Wusu mengajarkan Ilnam. Dusim kemudian memberitahu kepada Wusu bahwa dia dulu mempunyai kehidupan sebelumnya. Di zaman itu, Wusu dan Ilnam adalah saudara kandung. Namun, saat itu Wusu menjadi saudara perempuan Ilnam yang berbeda 3 tahun dari Ilnam, dan dia menjadi adik yang rewel. Wusu mulai kesal, dia kemudian meminta kepada Dusim untuk tidak memberitahu Ilnam tentang hal ini. Wusu bertanya kepada Dusim apakah dia bisa melihat masa depannya. Dusim meminta Wusu untuk menutup mata. Wusu lalu melakukan. Dusim kemudian mengatakan bahwa kamu tidak bisa melihatkan, itulah masa depanmu. Namun Wusu mengatakan bahwa itu kamu, aku hanya bisa melihatmu. Wusu lalu membuka mata lalu tersenyum kepada Dusim. Seketika ibu Wusu datang, tidak lama ibu Dusim keluar. Ibu Wusu menghampiri mereka dengan penuh amarah. Dia menampar wajah ibu Dusim. Ia menganggap dia dan Dusim telah mengatur roh halus pada Wusu, memberikan dampak buruk pada putranya. Dusim yang marah meminta Wusu untuk pergi bersama ibunya. Saat keduanya pergi, Ilnam keluar. Dia meminta maaf menganggap ini semua salahnya. Ilnam lalu memutuskan pergi. Ibu Dusim lalu berbicara kepada Dusim, mengatakan bahwa dia terpaksa menutup usaha perdukunan mereka dan Dusim akan pindah sekolah lagi. Di tempat lain dalam mobil, orang tua Wusu melihat video saat Ilnam diserang roh gelap. Ayah Wusu menyalahkan istrinya bahwa ini penyebabnya karena bergaul dengan dukun. Ayah Wusu lalu marah kepada Wusu sebab dia tidak belajar dan memintanya untuk tidak bergaul dengan siswa peringkat bawah yang mengarah pada Ilnam. Wusu marah kepada ayahnya mengatakan bahwa pikiran orang dewasa terkadang seperti roh jahat. Wusu berniat melompat dari pintu mobil, sehingga sopir mereka memutuskan berhenti di jalan. Wusu lalu memutuskan pergi meninggalkan mereka. Di kedai, Ilnam sedang membantu ibunya, namun saat dia mendengar suara aneh, dia menoleh. Tetapi dia segera diserang arwah gelap yang merasuki tubuhnya. Di rumah, Dusim menemukan kapak peninggalan neneknya. Dia mengingat kejadian di masa lalu. Saat itu, Dusim kecil ketakutan bersembunyi di sisi neneknya yang di hadapan mereka terdapat anak kecil yang kerasukan roh gelap. Dia diikat di kursi. Nenek Dusim menghempaskan kapaknya di atas kepala roh halus itu sehingga menyelamatkan anak kecil tersebut. Saat ini, Dusim memutuskan untuk pergi. Namun dihentikan oleh ibunya, meminta dia untuk tidak pergi jika dia tidak ingin melihat ibunya ditampar lagi. Namun Dusim tetap memaksa dia ingin menyelesaikan semua ini sebelum mereka pindah. Seketika Dusim menerima telepon dari Wusu yang berada di kedai ibu Ilnam. Wusu memberitahu bahwa Ilnam pergi ke sekolah, sehingga ini membuat keduanya menjadi panik. Saat di sekolah, Ilnam yang dirasuki arwah gelap duduk di pinggir jendela bersiap untuk bunuh diri. Segera Dusim dan Wusu datang menolong Ilnam. Dusim membaca mantra lalu menarik Ilnam dari jendela yang jatuh ke lantai. Dusim berbicara kepada Wusu bahwa dia akan menyelamatkan Ilnam dengan memukul di atas kepalanya dengan kapak. Namun dia ragu sebab dia belum pernah melakukan itu, hanya pernah melihatnya. Ilnam yang dirasuki roh gelap mengamuk. Dia menghempaskan Dusim dan Wusu. Dia lalu memutuskan berlari ke sisi jendela menjatuhkan dirinya keluar. Segera Dusim dan Wusu menjadi panik. Wusu dan Dusim pergi keluar, mendapati roh Ilnam yang keluar dari tubuhnya yang nampak tidak berdaya. Dusim segera memeriksa tubuh Ilnam yang terkapar. Dia menyadari detak jantung Ilnam masih berdetak. Dusim memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun hantu Hyunsu yang datang saat itu mengatakan itu sudah terlambat, sebab Ilnam hanya mempunyai waktu 5 menit untuk bisa hidup. Dusim mencari cara. Dia meminta Hyunsu untuk masuk ke dalam tubuh Ilnam. Hyunsu pada awalnya menolak, namun saat Dusim berjanji akan membantunya mencari ibunya, Hyunsu setuju. Hyunsu yang merasuki tubuh Ilnam pergi membawanya ke rumah sakit. Ilnam berbaring di tempat tidur, segera hantu Hyunsu keluar. Ilnam pada akhirnya mendapatkan perawatan darurat dari dokter. Esok hari kepala sekolah Kyungpil datang ke sekolah. Dia menemukan darah di luar pintu. Ketika dia masuk, dia dikejutkan guru Sa yang datang lebih awal. Namun guru Sa dirasuki arwah gelap. Dia menyerang Kyungpil berusaha membunuhnya. Arwah gelap mengatakan kepadanya bahwa karena Dusim dia gagal meraih siswa peringkat terbawah. Kyungpil yang diambang kematiannya mengeluarkan kertas mantra.
Dia lalu menempelkan ke dahi guru Sa. Arwah gelap tidak berdaya, Kyung Pil memanfaatkan situasi ini. Membaca mantra lalu menarik arwah gelap masuk ke dalam kantong kecil. Saat di ruang kepala sekolah, Dusim masuk. Dia merasa gugup mendapati kepala sekolah bersama dengan orang tua Wushu. Namun Dusim mulai tenang untuk menghadapi semua. Saat Wushu berdiri di sisi Dusim untuk mendukungnya. Guru Sungwook mengatakan kepada Dusim untuk memilih berhenti sekolah atau pindah sekolah dengan alasan dia telah mengganggu kelas dan meninggalkan sekolah tanpa izin. Wushu menyela mengatakan bahwa dia juga melakukan hal itu. Dia juga akan berhenti dan pindah sekolah. Hal ini tentu saja membuat ibunya marah. Dusim berbicara mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti atau pindah sekolah. Guru Sungwook melanjutkan bahwa ini bukan masalah mudah sebab ini terkait dengan kasus upaya bunuh diri Ilnam dan Dusim ada di sana. Sungwook juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah kesulitan untuk mengatasi polisi. Wushu kembali menyela bahwa dia juga ada di sana. Pada akhirnya kepala sekolah Kyung Pil memberi keputusan untuk memberi kesempatan kepada Dusim sekali lagi, meskipun ibu Wushu menentang. Mereka selanjutnya diminta untuk keluar dari ruangan kecuali Dusim yang tetap tinggal. Hyosim tiba di sekolah dengan masih menggunakan pakaian cenayang atau dukun. Dia bertemu dengan ibu Wushu dan guru Sungwook. Guru Sungwook memberitahu bahwa Dusim tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Seketika lonceng Hyosim berdenting. Hyosim mengatakan lonceng ini berbunyi saat ada arwah atau hantu. Hyosim mengikuti dentingan lonceng menuju ke arah pintu ruangan arwah gelap, bahkan membuatnya terjatuh. Hyosim yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Di ruang kantor, Kyung Pil mengatakan kepada Dusim bahwa dia tidak akan dikeluarkan selama dia tidak membicarakan mengenai roh jahat. Dusim mulai bingung, bertanya kepada Kyung Pil bagaimana dia bisa tahu mengenai roh jahat mengingat dia tidak pernah membicarakannya. Kyung Pil mulai panik dengan tangannya yang gemetar. Dia lalu membuat alasan bahwa itu dari pembicaraan siswa lain. Kyung Pil bertanya kepadanya apakah dia percaya adanya roh jahat. Dusim mengatakan iya. Kyung Pil lalu meminta kepada Dusim untuk berhati-hati sambil memberikannya kertas hasil ujian CSAT yang menunjukkan nilai Dusim yang buruk. Di luar, Dusim memberitahu Wushu bahwa dia telah mengevakuasi roh Ilnam ke tempat lain. Wushu bertanya di mana roh Ilnam. Dusim mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia telah mengatakan kepada Hyunsu untuk tidak memberitahunya, sebab jika dirinya tahu, maka ini berbahaya mengingat jika roh jahat merasuki tubuhnya, dia akan mengetahui di mana roh Ilnam berada. Di lorong sekolah, Kyung Pil berbicara kepada guru Sungwook untuk mengadakan ujian percobaan. Hal ini membuat Sungwook terkejut sebab ini mendadak mengingat para siswa telah melakukan ujian sebelumnya. Sungwook takut para siswa ketakutan. Namun Kyung Pil meyakinkannya untuk tidak khawatir bahwa dia berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Lee Ek-kyung duduk di pemberhentian bus. Dia merasa takut dia akan mati di ujian berikutnya sebab dia adalah salah satu siswa dengan nilai terendah. Segera Dusim muncul. Ek-kyung yang membenci Dusim bertanya dengan penuh emosi kepada Dusim, dengan mengatakan apakah dia akan mati di ujian selanjutnya. Dusim mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah dia hidup ataupun mati. Ek-kyung pergi, Wusung muncul di hadapan Dusim menanyakan apa yang terjadi. Mereka mendapati tas Ek-kyung tertinggal. Segera mereka berdua mencari keberadaan Ek-kyung. Di kamar mandi, Ek-kyung berusaha melakukan bunuh diri, namun Dusim menemukannya. Dusim berdiri di depan pintu meletakkan tasnya dengan mengatakan bahwa sampai bertemu besok di sekolah. Dusim pergi. Ek-kyung kembali berniat memotong pergelangan tangannya. Namun dia mendengar bisikan suara yang mengarah ke arah sketsa gambar yang ada di atas tasnya. Dia melihat gambar itu yang mengatakan kepadanya untuk tidak bunuh diri. Ek-kyung pergi, dia menemui Dusim dan Wushu yang telah menunggunya. Dusim bertanya kepada Ek-kyung apakah dia ingin menjadi seniman webtoon. Ek-kyung terkejut mengatakan kepadanya bagaimana dia bisa tahu bahwa dirinya ingin menjadi seniman webtoon, sebab dia tidak pernah memberitahu siapapun. Dusim mengungkapkan kepada Ek-kyung bahwa jika dia bisa melewati tahun ajaran ini, dia akan menjadi seniman webtoon yang amat terkenal. Dusim mengatakan hal ini bukan karena dia bisa melihat masa depan. Dia hanya melihat kemampuan Ek-kyung. Dusim pulang ke rumah. Dia bertemu hantu Hyunsu. Dusim bertanya kepada Hyunsu bagaimana keadaan Ilnam. Hyunsu mengatakan dia baik-baik saja. Hyunsu kemudian memberitahu bahwa ada seseorang yang mengejar roh jahat saat berada di depan rumahnya sebelumnya. Ini tentu saja mengarah kepada Kyung Pil. Hanya saja Hyunsu tidak mengingat Kyung Pil.
Dusim lalu meminta Hyunsoo melakukan gerakan tangan kanan membentuk lingkaran dan tangan kiri membentuk segitiga secara rutin agar dia bisa mengingat sesuatu, bahkan itu tentang ibunya. Dusim masuk ke dalam rumah. Dia mendapati ibunya ketakutan. Ibu Dusim memintanya untuk keluar dari sekolah. Songyung mengungkapkan bahwa di sana ada roh jahat yang menakutkan. Esok hari di sekolah, Dusim melihat Wushu yang tertidur di kelas. Dusim dan Wushu berbicara di luar ketika itu Pak Sa datang. Keduanya berpikir untuk meminta bantuan Pak Sa sebab mereka tidak bisa bekerja berdua terkait dengan roh jahat. Keduanya mengungkapkan kepada Pak Sa tentang adanya roh jahat yang membunuh siswa berperingkat terakhir dan ada ruangan staf yang terkunci. Pak Sa lalu mengatakan pada keduanya untuk datang ke basement malam ini sebab dia hari ini mendapatkan jatah tugas malam. Malam hari, Dusim dan Wushu ditemani Pak Sa pergi ke ruangan yang tersegel. Sementara itu, hantu Hyunsoo melihat di papan board foto kepala sekolah Kyungpil. Segera mengingat kejadian di masa lalu, di mana Hyunsoo melihat kejadian saat nenek Myosim dibunuh dan pelakunya adalah Kyungpil. Saat ini, Dusim dan Wushu memasuki ruangan yang tersegel. Saat itu mereka menemukan roh para siswa yang menjadi korban roh jahat, duduk dengan ketakutan. Segera dari belakang, guru Sa yang dirasuki roh jahat memukul keduanya. Guru Sa yang dirasuki mengatakan bahwa guru di masanya tidak baik. Jika pukulan tidak cukup, mereka menggunakan pemukul. Wushu berusaha menghentikan guru Sa saat hantu Hyunsoo masuk. Namun ini menjadi masalah besar saat roh jahat merasuki tubuh hantu Hyunsoo dan meleburkannya setelah 10 tahun lamanya mencari. Ini tentu saja membuat kesedihan bagi Dusim, tetapi Dusim mengingat saat masa kecilnya saat kematian neneknya. Dia mengetahui nenek Myosim dibunuh oleh Kyungpil. Esok hari, seorang siswa memasuki ruangan memberitahu mereka bahwa akan ada ujian percobaan. Ini tentu saja membuat kepanikan untuk mereka, terutama Ekyung. Ekyung bertanya kepada Dusim bagaimana cara untuk mengatasi ini. Namun Dusim berjanji kepadanya bahwa dia akan mengambil tempat ini dengan sengaja berada di peringkat terakhir, di mana mereka akan bertukar lembar jawaban. Guru Sa menemui Kyungpil untuk menghentikan ujian percobaan ini mengingat ada kematian siswa berikutnya. Selain itu, Guru Sa mengungkapkan dia melihat roh jahat itu saat dia bersama dengan Dusim dan Wushu. Tetapi ini justru membuat Kyungpil marah dengan membuat Pak Sa terpojok. Kyungpil mencekiknya dan membantingnya. Malam hari, Wushu dan Dusim mengunjungi rumah sakit tempat Ilnam dirawat. Ibu Ilnam mengatakan kepada mereka bahwa dia menyerah untuk Ilnam, sebab dia tidak memiliki biaya rumah sakit untuk Ilnam. Namun Wushu dan Dusim menguatkan ibu Ilnam untuk bertahan beberapa hari. Mereka yakin Ilnam akan kembali. Esok hari, ujian percobaan berlangsung. Ekyung dan Dusim mencoba untuk bertukar kertas jawaban, hanya saja saat mereka sama-sama menyodorkan kertas ujian, kertas milik Ekyung jatuh. Lalu Guru Sa datang memungut kertas itu bertanya milik siapa ini. Ekyung yang panik terpaksa mengakui bahwa itu miliknya, sehingga rencana Ekyung dan Dusim untuk bertukar jawaban menjadi gagal. Usai ujian berakhir, Ekyung dan Dusim duduk di tangga memeriksa jawaban mereka. Saat itu Dusim mengatakan kepada Ekyung sebagian jawabannya benar, sementara Ekyung mengatakan bahwa soal yang dia jawab banyak yang salah. Ini tentu saja membuat ketakutan lebih besar dalam diri Ekyung. Sementara di ruangan kepala sekolah, Kyungpil berbicara kepada Guru Sa untuk mengatur mengganti kertas jawaban milik Dusim dengan kertas siswa yang lain. Kyungpil bermaksud untuk membuat Dusim menjadi siswa dengan peringkat yang terakhir. Esok hari, Guru Sa bersiap untuk mengumumkan siapa siswa yang berada di peringkat terakhir. Ekyung mulai panik, namun Guru Sa tiba-tiba marah dan menyesali ini saat dia mengumumkan orang yang berada di peringkat terakhir adalah Wushu. Segera hal ini membuat keterkejutan besar untuk Dusim. Saat di luar ruangan, Dusim menampar wajah Wushu sebab tindakannya yang mengambil peringkat terakhir. Wushu lalu mengatakan kepada Dusim bahwa akhirnya dia lega usai tamparan ini, sebab dia selalu merasa bersalah terhadapnya atas apa yang sebelumnya terjadi saat ibunya menampar wajah ibu Dusim. Sementara di ruang kepala sekolah, Kyungpil panik saat mengetahui Wushu berada di peringkat terakhir mengingat dia siswa terbaik. Kyungpil berbicara dengan wakil kepala sekolah Sungguk untuk mengumumkan ujian ini tidak dihitung. Saat Sungguk keluar, Kyungpil nampak panik begitu besar. Di luar, Dusim menunjukkan kertas ujian miliknya kepada Wushu.
Wusu melihat bahwa Dusim hanya memiliki satu soal yang benar. Namun Wusu mengungkapkan bahwa itu bukan kertas miliknya. Ini telah direncanakan untuk membuat dia berada di peringkat terakhir. Di ruang kepala sekolah, roh jahat berusaha untuk keluar saat Kyungpil berusaha dengan keras menutupi berangkasnya. Hanya saja Kyungpil tidak kuat sehingga roh jahat keluar untuk meraih tumbalnya. Di ruang musik, Dusim dan Wusu merencanakan untuk melawan roh jahat. Dusim memberikan senjata dan pakaian yang telah diberi mantra. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan kehadiran Ekyung dan Sujung yang ingin membantu mereka. Usai ini, mereka mengatur siasat bagaimana cara untuk menghancurkan roh jahat. Untuk melancarkan rencana mereka, Dusim menggosokkan tangan lalu menempelkan ke mata Ekyung dan Sujung agar mereka bisa melihat roh jahat itu. Ketika roh jahat datang, Wusu dan Dusim menyadari roh jahat itu telah menjadi kuat setelah memakan roh para murid yang bernilai rendah. Sujung mencoba melemparkan biji-bijian ke arah roh jahat, namun itu tidak ampuh. Sujung dan Ekyung ketakutan, namun roh jahat tetap pada tujuannya, yaitu menghancurkan Wusu. Wusu membacakan mantra sehingga roh jahat terkurung dalam lingkaran biru. Segera Dusim dengan kapaknya menghancurkan roh jahat, namun itu tidak berhasil. Roh jahat menarik Dusim dan Wusu dalam lingkaran. Akan tetapi Dusim dan Wusu berpegangan bersama sambil membacakan mantra sehingga roh jahat itu nampaknya pergi. Seketika Kyungpil dia berniat membunuh Dusim. Hanya saja Wusu ada di sana mendorong Kyungpil yang terjatuh menuruni tangga dan menusuk dirinya sendiri. Kyungpil yang sekarat mengatakan bahwa SMA Songyong tidak punya harapan sebelum dia masuk. Berkat dia, sekolah ini menjadi bergengsi di Korea dengan menyingkirkan orang-orang bodoh. Namun itu membuat Dusim marah kepadanya. Dia mengambil kantong pemanggil roh jahat di saku Kyungpil. Di masa lalu, Kyungpil mendapati siswa yang kerasukan. Dia mengikutinya lalu bertemu dengan roh jahat yang berbentuk Kyungpil itu sendiri. Roh jahat berjanji akan memenuhi permintaannya asal Kyungpil bisa membantunya membunuh nenek Dusim. Sejak saat itulah Kyungpil mencari nenek Dusim dan mencari tahu mantra untuk menguasai roh jahat itu. Tidak lama, mereka berdua mendengar suara teriakan dari lantai atas yang berasal dari Sujung. Ketika Dusim dan Wusu ke atas, Sujung yang telah dirasuki roh jahat bersiap untuk menjatuhkan dirinya. Hanya saja ini dihentikan oleh Wusu yang meraih tangannya, sementara Dusim memegang tangan Wusu. Perlahan roh jahat berusaha menguasai tubuh Wusu, namun Dusim membacakan mantra yang membuat roh jahat melemah. Usai itu, Ekyung membantu menarik Wusu, sementara Dusim membaca mantra menarik roh jahat ke dalam tas kecil. Hanya saja ini membuat Dusim terpental. Arwah nenek Dusim muncul, dia masuk ke dalam tas kecil. Yang kemudian Dusim dan Wusu bersama-sama membaca mantra, menarik roh jahat sekali lagi masuk ke dalam tas itu. Kemudian Dusim memanfaatkan kapak menghancurkan tas kecil tersebut, sehingga arwah jahat itu pun hancur. Nenek Dusim muncul, dia berterima kasih kepada Dusim dan Wusu. Sebelum nenek Dusim pergi, dia memberitahu mereka bahwa dia akan membawa arwah-arwah siswa yang menjadi korban bersamanya. Nenek Dusim pergi, Hyunsu muncul yang mengejutkan keduanya. Hyunsu mengungkapkan bahwa dia telah ingat alamat rumahnya. Dia akan menemui ibunya. Hyunsu mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Ekyung menangis, dia memeluk Dusim, dia mengatakan bahwa dia berjanji jika dia menjadi komikus terkenal, dia akan membuat kisah tentangnya. Sementara itu, Kyungpil tewas karena lukanya. Arwahnya melihat tubuhnya sendiri yang tidak berdaya. Di rumah sakit, Ilnam terbangun dari tidur panjangnya. Dia melihat arwah ayahnya. Ayahnya memeluk dia dan menangis bersama. Kejadian yang menyentuh ini disaksikan oleh Dusim dan Wusu dari jauh. Di SMA, Dusim bercerita bahwa kematian kepala sekolah terlupakan lebih cepat daripada kematian siswa. Para murid yang tewas mulai diingat oleh siswa yang lainnya. Kini bayangan kematian telah menghilang dari sekolah. Sebagai gantinya, para murid menemukan tawa mereka lagi. Pada saat Dusim dan Wusu berkumpul bersama temannya di kedai Ibu Ilnam, Ekyung bertanya kepada Dusim apa yang ingin dia lakukan setelah lulus. Dusim mengatakan dia ingin pergi untuk hidup mandiri. Sementara Sujung bertanya kepada Wusu apa rencana Wusu ke depannya. Wusu mengatakan dia belum memikirkannya. Di waktu berikutnya, Dusim dan Wusu berjalan bersama. Dusim meramalkan Wusu bahwa dia akan kuliah kedokteran di Universitas Nasional Seoul. Dan usai melakukan beberapa magang, dia akan masuk di bidang pusat trauma parah.
Wushu akan menikah, namun istrinya akan mendapatkan kesulitan karena ibunya. Wushu kemudian mengatakan kepada Dusim bahwa setelah mereka masing-masing pindah untuk tinggal bersama, dia ingin hidup bersamanya. Usai pembicaraan mereka yang begitu pribadi, mereka kemudian berjalan bersama untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat mereka perlahan menjauh, drama ini pun berakhir.